Nabi Amos, pejuang keadilan. Pelajaran untuk kelas 6. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan anak didik kami ambil sikap dengan baik. Kita berdoa secara pribadi. Doa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak didik kami, kita telah selesai berdoa. Di dalam materi Nabi Amos, pejuang keadilan, kita akan belajar dua hal. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana situasi umat Israel pada zaman Nabi Amos. Jadi, bagaimana keadaan umat Israel pada masa zaman Nabi Amos. Yang kedua, kita akan mempelajari apa saja tugas Nabi Amos. Sebelum kita mendalami kisah Nabi Amos, pertama kita lihat dulu di masyarakat Indonesia, di lingkungan kita, banyak terjadi ketidakadilan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Di sini ada gambar rumah orang kaya dan di sebelahnya ada rumah atau tempat tinggal orang miskin. Tentu saja antara yang miskin akan memandang atau cemburu kepada mereka yang kaya. Hal ini kenapa bisa terjadi? Tentu saja bukan karena salahnya orang kaya yang sudah pasti kaya, atau yang miskin malas bekerja, akhirnya jadi miskin. Bukan itu yang dimaksud. Nah, di negara kita juga banyak terjadi praktek KKN. Anak didik kami pasti tahu apa arti KKN. KKN kepanjangan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, ini salah satu contoh dari KKN. Coba lihat gambar berikut. Ada dua orang yang sedang mancing. Yang miskin mancing ikan, tapi yang kaya, nah, Bapak tidak menuduh orang kaya adalah salah. Yang Bapak maksud, orang kaya adalah pemimpin atau penguasa yang rakus akan harta. Di sini si kaya malah mengambil hasil pancingan ikan-ikan yang sudah ditangkap oleh orang miskin tadi. Inilah salah satu contoh ketidakadilan. Yang miskin setengah mati bekerja, yang menikmati malah orang kaya. Nah, korupsi itu membuat orang yang miskin tadi semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Karena ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau peduli apakah orang lain di sekitarnya menderita atau tidak. Rupanya, praktek korupsi bukan hanya terjadi zaman sekarang. Praktek korupsi ternyata sudah terjadi sejak zaman nabi-nabi dahulu, pada zaman Elia, Yesaya, dan Amos. Nah, dalam kisah Amos inilah yang kita pelajari praktek korupsi apakah yang terjadi pada zaman itu. Nah, di zaman para nabi ini juga sudah banyak praktek korupsi. Jadi mereka memberi persembahan kepada Allah, tetapi ternyata sebagian persembahan masuk ke kantong pribadi para imam-imam. Tetapi ingat ya, tidak semua para imam seperti itu. Ada juga imam-imam yang baik. Untuk itulah Nabi Amos dipilih Allah untuk menjadi utusannya, untuk memperjuangkan dan membela keadilan. Ia terkenal dengan julukan pendekar keadilan. Nah, Nabi Amos ini adalah seorang peternak. Dan dia sendiri yang mengatakan, "Aku bukan seorang nabi, aku hanyalah penjaga domba." Ia tidak termasuk juga dari salah satu golongan nabi. Yang Bapak maksud adalah
Biasanya para nabi ini lahir dari keturunan nabi juga, tetapi ini tidak berlaku bagi Amos karena ia tidak terlahir dari keturunan atau golongan nabi. Walaupun di sini ia dikatakan nabi, tapi yang dia maksud adalah bahwa ia bukan dari golongan dari keturunan nabi seperti nabi lainnya. Saya harap anak didik kami mengerti maksudnya. Walaupun demikian, ia dipanggil oleh Allah sebagai utusannya. Nah, Nabi Amos itu berasal dari kerajaan selatan atau Yehuda dari desa Tekoa. Pada waktu itu, kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Satu, kerajaan Yehuda di selatan. Kedua, kerajaan Israel atau Efraim di utara. Kemudian Nabi Amos diutus oleh Allah untuk pergi ke kerajaan di utara, tepatnya di Betel dan Samaria. Pada waktu itu, kerajaan Israel di utara dipimpin oleh Yerobeam kedua. Pada masa itu termasuk pada masa kegemilangan atau kejayaan Israel. Namun pada waktu itu banyak terjadi praktek korupsi, ketimpangan sosial, dan penindasan terhadap kaum miskin. Seperti apakah penindasan yang dimaksud? Jadi mereka menyuruh orang atau meminta orang miskin untuk membayar persembahan dengan harga yang sangat mahal. Dan itu bukan hanya diminta, tapi dipaksa. Jika mereka tidak mau, mereka akan dijadikan budak. Inilah yang menyebabkan orang miskin semakin menderita. Maka inilah tugas Nabi Amos untuk memperingatkan mereka. Selanjutnya, inilah ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu. Para pemimpin hidup penuh kekayaan dan kemakmuran. Mereka sering berpesta dengan mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. Jika orang miskin tidak mau, maka mereka dijadikan jadi budak. Selanjutnya, rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan. Tentu saja mereka miskin karena penguasa mengambil hak mereka. Jadi perlahan-lahan karena mereka tidak sanggup membayarnya, maka mereka dijadikan jadi budak. Selanjutnya, perayaan keagamaan yang meriah dijadikan dalih untuk memungut upeti dari rakyat. Kejadian ini terjadi di Betel dan Allah tidak suka dengan hal ini. Tentu saja ini dibenci Allah karena mereka melakukan keagamaan bukan dari ketulusan hati, tapi untuk memeras orang miskin. Nah, disinilah Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel. Beginilah yang disampaikan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Di sini Amos menunjukkan bahwa jika Israel tidak berubah dan bertobat, maka mereka akan dibawa ke dalam penjajahan bangsa lain. Selanjutnya, inilah yang disampaikan Nabi Amos kepada bangsa Israel. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Jadi, lembu Basan yang dimaksud Amos adalah para pemimpin yang suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Jadi, para pemimpinlah yang digambarkan lembu Basan. Nah, inilah gambarnya. Di sini karena mereka tidak mampu membayar, maka mereka dijadikan budak. Jadi dalam gambar berikut ini,
Di sini digambarkan para pemimpin memberikan persembahan yang dipungut dan diperas dari rakyatnya, sehingga miskinlah rakyatnya. Perbuatan ini benar-benar perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Karena itulah Nabi Amos menubuatkan bahwa akan terjadi kehancuran di Israel karena melalaikan keadilan dan kebenaran itu sendiri. Kenapa terjadi kehancuran kepada bangsa Israel? Karena mereka pura-pura tidak tahu dan tidak mengindahkan apa yang disampaikan dan firmankan oleh Tuhan kepada mereka. Namun demikian Allah tidak tega melihat umatnya diperlakukan demikian. Maka Amos diutus untuk mengingatkan mereka, bangsa Israel harus mencari Tuhan agar tetap hidup. Tetap hidup maksudnya adalah supaya mereka hidup dengan damai sesuai dengan ajaran Tuhan. Tapi mereka tetap melawan dan tidak mengindahkan ajaran Tuhan. Baik, nah untuk kita yang hidup di zaman ini, kita pun harus demikian, harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya mencintai dan membantu orang lemah dan miskin sehingga terciptalah keadilan dan kedamaian. Karena itu anak didik kami, jika kamu menemukan di masyarakat perbuatan yang tidak baik atau yang tidak adil, kamu jangan ikut-ikutan, tetapi tegurlah dia dengan cara yang lebih baik. Misalnya ketika temanmu melakukan hal yang tidak baik seperti mencuri, menyontek, itulah tugas kamu sebagai pengganti Nabi Amos untuk memperingatkan mereka. Sekian dulu yang bisa saya jelaskan. Kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.